Sudah muncul gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar, ke yang mana membuat gambarnya penuh supaya saya mudah membacanya. Baik. Jadi kalau 2 minggu yang lalu saya bercerita tentang atau menjelaskan tentang bagaimana kita bisa membuat mencitragenik, ya. Jadi aplikasinya sebenarnya karena ingat saya sudah saya jelaskan tentang breeding pada kata, kemudian inseminasi pada ikan lele, ya. Jadi sebenarnya aplikasi dari transgenik itu bisa pada ikan, pada kata, kalau meskipun selama ini belum pernah dilakukan karena tidak banyak orang yang melakukan penelitian menggunakan kata. Bukan tidak ada, tetapi biasanya menggunakan Xenopus lawis, ya. Kita dulu punya di SITH, tetapi tidak tahu masih atau tidak, karena tidak ada yang menggunakan. Kemudian aplikasi yang lain sebenarnya juga bisa pada mamalia, ya, pada sapi, domba, kelinci, ya, dan babi, ya. Jadi hewan-hewan mamalia itu memiliki struktur embrio yang serupa, ya. Serupa kalau tidak bisa dibilang sama pada tahap praimplantasi, ya. Sebenarnya kalau bentuknya, strukturnya sama, tetapi mungkin ukurannya tidak sama. Kemudian ada beberapa perbedaan, misalnya pada embrio sapi dan embrio babi itu kandungan lemak di dalam atau kandungan vitelin di dalam embrio, di dalam blastomernya itu sangat banyak sehingga pronukleus itu tidak mudah ditemukan, ya. Oleh karena itu aplikasi selanjutnya adalah embrio sebelum dilakukan mikroinjeksi itu disentrifuge dulu, ya, disentrifuge dengan 1000 RPM, ya, jadi tidak terlalu besar, 1000 RPM supaya tidak pecah selama kurang lebih 5 menit. Nanti lemak yang ada di dalam sitoplasma itu akan menyingkir ke satu sisi sesuai dengan putaran dari sentrifuge-nya, ya, sehingga pronukleusnya akan tampak transparan, ya, dan lebih mudah untuk dilakukan mikroinjeksi. Jadi kadang-kadang di dalam manipulasi embrio beberapa teknik sederhana perlu kita aplikasi supaya kita bisa menghasilkan atau bisa memudahkan pekerjaan kita di dalam melakukan manipulasi itu. Berikutnya adalah manipulasi embrio tahap praimplantasi untuk membuat kimera, ya. Kimera ini di sini kita gunakan mencit, atau saya menggunakan mencit dalam penelitian saya karena memang belajarnya menggunakan mencit, ya. Jadi meskipun aplikasinya bisa balik lagi bisa ke embrio domba, embrio kelinci, embrio marmut, embrio sapi juga bisa. Nah, apa itu kimera? Kimera dalam bahasa Yunani adalah suatu hewan piaraan yang secara sederhana dijelaskan. Jadi dulu ketika saya belajar tentang kimera itu belum ada internet, ya, belum ada internet. Jadi saya hanya mendapatkan keterangan di dalam pustaka-pustaka tentang kata kimera, ya, kata kimera. Kimera adalah hewan piaraan oleh bangsa Yunani. Itu hewan piaraan yang sangat aneh begitu, tetapi kelihatannya menyenangkan, yaitu hewan yang berkepala singa, badannya berbulu domba begitu, ya, berbulu domba sehingga lembut, ya, mungkin maksudnya bisa dielus-elus. Kemudian ekornya adalah serpen atau ular, ya, jadi ekornya ekor naga, bayangan saya begitu, ya. Tapi ketika zaman internet masuk, saya cari gambar-gambar di internet, ketemunya terjemahan dari imajinasi itu adalah seperti ini, ya. Jadi
hewan yang memiliki 3 kepala. Kepalanya ada kepala singa di depan, kepala antelope atau kepala domba mungkin ya, atau antelope atau kambing begitu. Kemudian ada kepala ular di bagian ekor. Jadi betul-betul tidak masuk akal, meskipun yang saya bayangkan pun juga tidak masuk akal, tetapi itulah imajinasi, namanya juga imajinasi ya. Jadi kimera itu berasal dari bahasa Yunani ya. Sekarang aplikasinya kimera banyak pada berbagai jenis tumbuhan maupun hewan, nanti kita lihat ya, bahkan pada gen ya, ada gen kimera, biasanya terdiri dari 2 gen ya, di bagian depannya adalah gen X, kemudian di bagian belakangnya adalah gen Y misalnya ya. Contoh yang pernah saya pelajari adalah gen BCR-ABL yang dihasilkan oleh translokasi kromosom menyebabkan terjadinya kromosom Philadelphia ya. Kromosom Philadelphia itu ditemukan pada salah satu jenis leukemia, yaitu akut myeloid leukemia atau AML ya, yang itu meliputi 95% dari kasus leukemia ya. Jadi leukemia sebagian besar disebabkan oleh terjadinya kromosom Philadelphia yang akibat translokasi kromosom dan menyebabkan terjadinya sambungan atau kimera gene atau gen kimera BCR-ABL. Ya, ABL-nya seingat saya adalah Abelson. Saya tidak tahu BCR-nya singkatan dari apa. Ya, jadi itu dua-duanya adalah proto-oncogene. Ya, proto-oncogene. Nanti Anda harus tahu apa itu proto-oncogene. Saya kira di genetika sudah diajarkan. Ya. Di mana protein dari proto-oncogene itu berperan di dalam memicu perkembangan sel supaya tumbuh menjadi lebih cepat tumbuh ya, supaya bisa tumbuh. Nah, karena dia merupakan kimera, merupakan sambungan 2 gen, maka akibatnya adalah efek dari pemacuan itu menjadi terlalu besar. Itu yang menyebabkan sel-sel darah dan gen BCR itu, promotor BCR itu terekspresi pada sel darah putih. Ya, akibatnya sel darah putihnya tumbuh cepat, kemudian lebih ganas dalam hal sel darah putih dalam hal melakukan patogenesis ya, melakukan pemangsaan ya. Jadi sel darah putih itu fungsinya adalah membersihkan protein-protein atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh ya sebenarnya. Tetapi dalam kondisi ada BCR-ABL, maka karakter itu berubah sehingga bukan hanya protein-protein asing yang ditelan atau yang dihancurkan oleh sel darah putih, melainkan juga sel darah merah. Ya, akibatnya orang yang menderita leukemia itu akan mengalami anemia, mengalami kekurangan hemoglobin. Ya, dia akan lama-lama bisa mengalami kematian kalau leukemianya menjadi kronik. Ya, nah di zaman virtual, di zaman internet atau virtual, di zaman orang bisa melakukan manipulasi gambar ya dengan mudah menggunakan teknologi digital, maka muncul kamera-kamera yang seperti ini ya. Ini adalah gambar seekor bajing dengan ekor bajing, tapi kepalanya disambungkan dengan kepala ikan dan bertanduk ya. Jadi ini adalah kamera imajiner menurut saya ya, atau virtual ya. Ini burung, badannya burung ya sampai ekornya, kemudian mungkin dikasih rambut dari mamalia, kemudian kepalanya kepala katak, sepertinya kepala katak diberi tanduk dan seterusnya. Jadi betul-betul imajinasi orang menjadi luar biasa di zaman virtual. Yang ini kalau Anda lihat badannya adalah badan dari makakus atau babun ya, makakus atau babun dengan ekornya, termasuk tangannya ya, tangan babun, tapi kaki belakangnya dimodif dengan kaki gajah ya. Kepalanya, wajahnya masih wajah babun atau makakus, tetapi diberi belalai seperti gajah dengan
gigi serinya atau gadingnya, dan telinganya telinga gajah. Jadi luar biasa imajinasi orang, ya. Kemudian yang ini bison kepalanya, kakinya kaki harimau, kemudian dia bisa terbang, ya, bisa terbang dengan sayap elang begitu, ya. Kemudian ada tanduk dan seterusnya. Jadi kimera virtual kalau saya bilangnya. Jadi dibikin dengan manipulasi gambar. Nah, pada tumbuhan yang disebut kimera adalah seperti ini, ya, adalah tumbuhan di mana sebagian dari bagian-bagian tumbuhan itu mengalami mutasi sehingga klorofilnya tidak berwarna hijau, ya, berwarna putih, atau bahkan pada banyak tumbuhan kroton, ya, kroton atau apa itu, ya, di sekitar kita itu kadang-kadang bercampur, ada warna merah dan lain-lain, ya, kuning, merah, hijau jadi satu, ya, biasanya tidak warna biru belum muncul. Dan dulu saya usulkan warna dari daun ini cocok atau bagus sekali untuk motif kain batik, ya, tetapi ya namanya usulan, ya, hanya usulan, ya. Nah, saya menemukan foto yang seperti ini, ya. Anda lihat induk dari kuda ini adalah kuda, ya, kuda betina warnanya hitam, anaknya berkepala hitam, kaki depannya satu masih ada warna hitam, tapi kaki yang satunya warnanya coklat, ya, warnanya coklat dengan postur tubuh yang sepertinya kuda tapi variannya berbeda. Maaf. Ya, kemudian ada lobster dengan dua warna seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini direbus setengahnya atau bagaimana, ya, karena biasanya kulit lobster akan menjadi kemerahan atau rusak, pigmen warna gelapnya menjadi rusak, menjadi kitosan, ya, yang warnanya merah oranye, ya, merah oranye. Nah, saya tidak tahu apakah ini masih hidup atau tidak. Nah, ini juga virtual chimera, saya kira, ya. Jadi orang yang berimajinasi kalau tangannya masing-masing jarinya memiliki 5 jari lagi. Jadi total dia bisa punya 25 jari. Ya. Ya, mungkin efektif ini untuk membersihkan lubang telinga kali, ya. Saya tidak tahu, ya. Namanya juga virtual. Jadi imajinasi orang menjadi banyak sekali. Nah, bagaimana cara membuat hewan kimera? Apakah kita harus kawinkan ayam dengan kelinci begitu, ya? Ya, tentu saja tidak. Ini adalah sebuah foto yang saya dapat dari internet juga, yang namanya juga ya, good foto lah saya bilang, ya, tapi tidak bermakna sebenarnya. Nah, di zaman akhir abad 20 saya melakukan penelitian kimera, ya, kimera selain transgenik, ya, membuat hewan kimera tetapi menggunakan mencit. Pada waktu itu juga cukup banyak sebenarnya penelitian menggunakan mencit kimera ini, ya. Nah, pada mencit tidak ada kimera mencit itu kepalanya mencit, kemudian badannya badan kucing, ekornya ekor ular, itu tidak ada. Ceritanya dia adalah satu ekor mencit yang dalam tubuhnya terdiri dari atau membawa karakter dari dua galur mencit yang berbeda, ya. Nah, biasanya galur ini dibedakan dari warna rambut yang ada pada mencit itu, ya. Jadi kalau Anda lihat foto yang sebelah kanan adalah mencit warna hitam kemungkinan dari galur C57, ya. Sebelah kirinya adalah kimera dari galur kemungkinan warna belang-belang hitamnya dari C57, warna putihnya kemungkinan dari bulb C, ya. Jadi dua galur. Ya, di sebelah kiri ini banyak sekali kimera dihasilkan dalam satu populasi, bervariasi mulai dari yang sedikit warna hitamnya sampai yang warna hitamnya relatif dominan, ya, warna putihnya hanya sedikit. Tergantung berapa banyak komposisi dari sel-sel yang digunakan itu membentuk tubuh kimera, ya. Kemudian cara pembuatannya itu bisa dua macam. Yang pertama adalah melakukan agregasi blastomer dari embrio praimplantasi. Kemudian yang kedua, kita gunakan embryonal stem cell dengan cara diinjeksikan atau mikroinjeksi embryonal stem cell ke dalam blastosis, ya. Ini saya menggunakan cara kedua. Cara pertama belum pernah
saya lakukan. Nah, jadi ini saya ambil dari Gilbert, ya, agregasi blastomir. Jadi kalau saya memiliki dua sumber embrio, satu embrio dari mencit berwarna abu-abu atau hitam, yang satu berwarna putih, kemudian saya lisiskan ininya zona pelusidanya kita lisiskan dengan menggunakan protease, ya, dengan penggunaan protease maka dia akan lisis, atau juga bisa menggunakan asam tirot, ya, menggunakan asam tirot juga akan lisis. Cuma resikonya karena dia asam, maka kemungkinan sel yang ada di dalam nanti ikut terkena imbas dari asam tirotnya. Ya. Lebih aman mungkin menggunakan protease atau pronase. Ya. Ini adalah protein pelisis zona pelusida, ya. Zona pelusida ini juga protein, glikoprotein sebenarnya, ya. Kalau kita kasih protein pelisis, dia akan lisis, akan hilang, ya, sehingga akan menjadi embrio yang telanjang seperti ini, ya. Embrio telanjang ini kalau kita kultur bersama maka dia akan menyatu, ya, akan menyatu menjadi satu morula yang ukurannya relatif besar. Kemudian akan tumbuh menjadi blastosis, dan blastosis ini yang kita transfer kemudian kita transfer atau kita implantasikan ke induk poster, ya, ke induk bunting semu, yang kemudian dia akan bunting dan kemudian akan melahirkan anak-anak mencit yang kimera, ya, yang kimera. Nah, ini adalah contoh fotonya, embrionya. Ini bukan 2 embrio, tapi ini 3 embrio, ya. Ini satu klaster embrio, ini satu klaster embrio, dan ini satu klaster embrio. Dia akan menyatu, kemudian akan membentuk blastosis, ya. Ini rongga blastosolnya, dan ini adalah bakal inner cell mass-nya. Ini adalah kimera yang kemudian dihasilkan, ya. Anda bisa lihat di Gilbert. Kemudian teknik yang saya gunakan adalah menggunakan embryonal stem cell. Apa itu embryonal stem cell? Nanti kita lihat. Dan bagaimana melakukan mikroinjeksi, ya. Jadi embryonal stem cell adalah stem cell yang diisolasi dari embrio tahap praimplantasi, ya. Tahap praimplantasi, oleh karena itu disebut embryonal, ya. Jadi kalau sudah diisolasi, dipelihara di dalam kultur, stem cell ini bisa kita manipulasi secara genetik ataupun tidak, ya. Kalau untuk percobaan awal atau untuk latihan tidak perlu dimanipulasi dulu. Yang penting dia diinjeksikan, apakah dia nanti bisa bersifat germline. Ya, germline itu artinya kimera itu stem cell itu bisa dilahirkan kembali sebagai anak mencit. Ya, kita injeksikan, kemudian kita transfer ke betina yang pseudo pregnant, ya, dari hasil kawinan betina normal dengan pejantan steril, ya. Jadi pejantannya bukan steril sebenarnya, pejantannya kita lakukan vasektomi supaya tidak ada sperma yang dia salurkan. Jadi dia tetap testisnya tetap ada, hanya tidak tidak keluar, ya, sehingga jadi vas deferensnya kita potong sehingga dia akan betina yang dikawini itu ada sel telurnya, tapi karena tidak ada sperma jadi tidak ada kebuntingannya semu, ya. Nah, oleh karena itu blastosis yang sudah diinjeksi ditransfer, ya, kemudian nanti akan menghasilkan beberapa anakan, antara lain ini blastosisnya adalah blastosis dari mencit berwarna hitam, ya. Ini selnya dari mencit berwarna putih, ya, sehingga anaknya atau kimeranya basisnya adalah hitam. Jadi yang hitam ini kemungkinan tidak menjadi kimera, yang hitam putih adalah yang kimera. Nah, tentu saja untuk mengecek germline kimeranya, germline dari stem cell-nya, kimera ini kita kawinkan dengan betina, kalau dia jantan, ya, kawinkan dengan betina dari galur blastosisnya. Ya, nanti warnanya akan terseparasi, akan terpisah antara yang hitam, yang putih, dan kemungkinan ada warna abu-abu, ya, kemungkinan ada abu-abu. Nah, secara genetik
stem cell-nya kalau tidak dimanipulasi maka ya sama, dia masih positif-positif semua, wild type. Tapi kalau dimutasi ya, sehingga diperoleh stem cell yang positif negatif ya, yang positif negatif, maka dia akan lahir nanti sebagai mencit berwarna putih atau berwarna hitam dengan konstelasi gen yang kita knockout itu positif negatif ya, atau heterozigot ya, heterozigot. Jadi apa namanya, ya di sini digambarkan ada yang putih homozigot, ada yang hitam homozigot, ada yang putih heterozigot ya. Nah, apa namanya, pengalaman di lapangan tidak hitam putih seperti ini, ada yang abu-abu, dan kemudian yang positif negatif tidak harus yang berwarna putih, bisa juga yang berwarna hitam ataupun abu-abu. Kenapa demikian? Karena gen yang kami knockout itu tidak berhubungan dengan lokus warna ya. Jadi lokus warna pada mamalia, warna kulit ya, warna rambut pada mamalia, ataupun ya warna rambut, warna kulit, bahkan tipe wajah pada manusia itu lokusnya ada di kromosom X ya. Jadi kalau gen yang kita knockout itu tidak ada kaitannya dengan kromosom X, maka kemungkinan terjadinya separasi itu secara random. Jadi warna tidak menjadi catatan kemudian ya. Jadi kami pernah terkecoh dengan itu karena apa namanya, lu kok bisa apa namanya, mencitnya warna hitam kok ya maaf, mencitnya warna putih tapi dia positif negatif begitu ya. Kemudian kami harus cari di pustaka apa ceritanya, ternyata memang gen yang kita manipulasi atau gen yang kita knockout itu ada di kromosom 16, sementara lokus warna ada di kromosom X ya, jadi tidak berhubungan ya. Nah, kalau hewan yang apa namanya, heterozigot ini kita kawinkan, F1 heterozigot ini kita kawinkan dengan saudaranya atau dengan ya saudaranya di sini ya, positif negatif, maka kita akan mendapatkan hewan knockout yang negatif-negatif ya. Nah, jadi aplikasi dari embryonal stem cell adalah untuk melakukan knockout gene ya. Ini gambar ini agak terlalu jauh, tapi kita kemudian balik lagi, kita lihat apa itu embryonal stem cell. Apa itu stem cell atau embryonal stem cell? Adalah sel-sel yang belum mengalami diferensiasi atau belum terdiferensiasi. Nah, tetapi meskipun belum terdiferensiasi, sel dari embrio itu atau sel dari tubuh kita, dari tubuh hewan itu memiliki potensi seperti sel induk ya, seperti sel induk atau sel semang, atau kalau sekarang di Indonesia lebih dikenal sebagai sel punca ya, sel punca. Jadi kalau zaman saya kuliah, kami mencoba memperkenalkan sel induk atau sel semang, tapi kemudian LIPI mengusulkan disebut sel punca ya. Jadi di zaman kalian mungkin digunakan kata sel punca ya. Levelnya bermacam-macam, paling tidak ada 4 atau 5 ya. Yang pertama adalah totipotensi ya, totipotensial. Jadi adalah sel-sel yang dimiliki oleh blastomir dari embrio tahap praimplantasi. Ya, kenapa totipotensial? Karena semua blastomir dari embrio tahap praimplantasi memiliki potensi total, di mana masing-masing bisa membentuk satu embrio normal, ya, membentuk embrio normal. Nah, kalau sudah mengalami diferensiasi, nanti pertama kali akan terbentuk trophectoderm dan inner cell mesh ya pada embrio tahap praimplantasi. Maka inner cell mesh itu hanya bersifat pluripotensial. Artinya apa? Artinya dia bisa membentuk bisa membangun organ apa saja dari tubuh embrio kecuali membangun plasenta. Ya, karena plasenta itu dibangun oleh trophectoderm. Ya, nanti kita lihat. Kemudian kalau sudah jadi fetus, ya sudah embrionya sudah berkembang sampai tahap fetus, biasanya atau bahkan sudah dilahirkan, itu nanti ada beberapa stem cell, beberapa sel punca yang memiliki karakter multipotensial. Artinya dia masih bisa membentuk beberapa jenis sel dari satu indukan yang sama, ya, terutama ini ditemukan pada hematopoietic stem cell yang ada di sumsum tulang. Ya.
Jadi hematopoietic stem cell itu masih bisa membentuk sel darah merah, sel darah putih yang bermacam-macam, ya. Ada berapa macam sel darah putih? Ada banyak ya, ada sekitar 11 atau 12. Ya, jadi makanya sel indukannya disebut multipotensial. Jadi dia masih banyak. Nah, kemudian sebelum ke unipotensial, sebenarnya fibroblast itu masuk bipotensial, ya, bipotensial. Jadi dia bisa membentuk apa namanya? Jadi sel puncak fibroblast itu bisa membentuk fibroblast maupun beberapa sel jaringan ikat yang lain, ya. Artinya dia didiferensiasi dulu menjadi indukan fibroblast, kemudian dia bisa menghasilkan beberapa keturunan yang bukan fibroblast, tapi masih sejenis, ya, masih ada di jaringan ikat, ya. Tapi biasanya hanya dua, ya, hanya dua. Ya. Nah, kemudian sel puncak dari epitel itu termasuk yang unipotensial. Ya, jadi kalau Anda pelajari lagi struktur kulit, ya, pada bagian basal itu ada sel epitel, bagian basal dari epitel berlapis banyak pipih, ya, itu ada sel-sel yang fungsinya membelah, ya, yang kemudian ke tengah dia akan terdiferensiasi menjadi sel keratinosit, ya, jadi menjadi mengalami keratinisasi. Nah, tapi yang di bagian basal dia tetap sebagai sel puncak atau sel stem cell, ya. Seperti itu, bukan hanya di kulit, di epitel, ya, karakternya epiteloid, juga pada tubulus seminiferus misalnya. Ya. Jadi spermatogonia itu adalah stem cell, ya, stem cell untuk spermatosit dan spermatogonium, spermatosit, spermatid dan lain-lain sampai menjadi sperma, ya. Jadi yang terdesak ke tengah ke arah lumen itu menjadi terdiferensiasi dan kemudian mengalami metamorfosis menjadi sperma, ya. Tapi yang di bagian basal yang menempel pada dinding membran itu, pada membran tubulus seminiferus, dia tetap sebagai sel induk spermatogonia atau spermatogonium, ya. Spermatogonia itu jamak, kalau gonium itu singular, ya. Nah, embryonal stem cell adalah stem cell yang dibuat atau yang diisolasi dari embrio tahap praimplantasi. Bagaimana kita bisa mengisolasi? Jadi ini adalah embrio tahap praimplantasi, karakternya adalah totipoten, ya. Ini embrio mencit, ini saya foto sendiri, ya. Ini tahap 2 sel, ya, tahap 2 sel, kemudian ini sudah tahap 4 sel. Ya, ini menggunakan mikroskop yang sama tetapi menggunakan film yang berbeda, ya. Jadi kebetulan yang 2 sel saya tidak mencetak pada waktu itu, tidak memotret, ya. Jadi yang saya potret adalah yang 4 sel, ya, ini 4 sel tahapnya, ya. Kemudian ini 8 sel, ya, 8 sel sudah kelihatan tahapnya, dan ini sudah menjadi morula, ya, sudah menjadi morula. Yang ini karena menggunakan film hitam putih, jadi saya belajar cuci cetak sendiri, saya cetak dan kemudian saya bikin poster, ya, di ruangan. Lumayanlah punya keahlian cuci film, ya, meskipun kemudian tidak berguna di zaman sekarang, orang sudah nggak lagi cuci film karena orang sudah menggunakan teknologi digital, ya. Zaman dulu masih kita menggunakan film. Ini adalah morula, itu kalau kita lihat di bawah mikroskop tadi, yang 8 sel sampai menjadi morula, ini dari Gilbert, ya. Saya ambil dari Gilbert, foto elektron mikroskopik, ya, elektron mikroskopik. Jadi ini 8 sel tahapnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya ada di belakang, ya. Jadi tahap 8 sel, kemudian dia akan menyatu, di mana ikatan antar selnya akan menjadi semakin kuat, ya, dan hilang, ya, membentuk desmosom atau membentuk ikatan yang lain, sehingga tidak lagi bisa dipisah. Kalau tidak dengan mudah bisa dipisah, bukan berarti tidak bisa. Kalau ini masih mudah, ya. Ini kalau kita masukkan ke media yang berisi tripsin, maka sel-selnya akan lepas dengan sendirinya. Kalau ini juga dengan sendirinya, tapi butuh waktu lebih lama karena lepasnya membran antar sel itu mungkin akan menghasilkan sedikit kerusakan, karena ini komunikasi antar selnya menjadi lebih efektif. Tapi di sini terjadi diferensiasi yang pertama, ya. Sel-sel yang di bagian luar akan menjadi trophectoderm, sementara yang di bagian dalam akan menjadi inner cell mass, ya.
Ini kemudian setelah morula dia akan menjadi blastosis atau blastokista. Ya, ini adalah trofectodermnya yang bagian tepi ini, yang di bagian tepi zona pellucida. Kemudian yang di bagian tengah ini adalah inner cell mass. Ya, ini juga inner cell mass-nya di bagian tengah. Mungkin ini yang lebih mudah dilihat ya. Ini blastosis yang awal. Ya, jadi inner cell mass-nya ada di bagian sini. Bagian ini adalah trofectoderm, ya bagian luarnya. Ya. Nah, ini saya foto juga hitam putih, kualitas rasanya ini dari kelompok perlakuan, jadi kualitas blastosisnya jelek ya, ada mengalami penurunan ya, atau berkembang lebih lambat. Anda lihat di sini morulanya juga tidak normal ya, ini banyak mengalami degenerasi, ini masih morula. Ya, masih morula, ini juga mengalami degenerasi, jadi mungkin ada sel yang ada blastomir yang mati sehingga mengganggu keseluruhan embrio ya. Ini blastosis yang masih muda. Nah, ini fotonya color ya, fotonya masih foto uji film color. Ya, ini blastosisnya bagus-bagus ya. Jadi kalau blastosis yang bagus itu yang berkembang bulat seperti bulan purnama ini. Ya, ini nanti yang bisa kita gunakan untuk proses mikroinjeksi. Ya. Jadi nanti kalau injeksi harus tepat seperti titik ini. Jadi kita harus mencari titik ini untuk bisa diinjeksi. Kalau tidak nanti akan kesulitan. Nah, ini adalah blastosis yang sedang menetas, yang sedang hatching ya. Dia keluar dari zona pellucida. Jadi zona pellucidanya sudah pecah, sobek atau bagaimana karena tekanan yang sangat besar dari dalam. Kemudian sebagian dari blastosisnya sudah keluar. Biasanya bagian inner cell mass sudah keluar duluan, yang tersisa adalah trofectoderm. Ya, nanti di luar dia akan kembali mengembang seperti ketika berada di dalam zona pellucida. Nah, bedanya kalau yang masih ada zona pellucida, zona pellucida itu karakternya tidak lengket, ya, karena glikoprotein, ya. Tetapi kalau sudah keluar begini, biasanya karakter embrionya itu lebih sticky, lebih lengket, ya, karena dia memang diciptakan memiliki tonjolan-tonjolan sel tadi, tonjolan-tonjolan dari mikrofilamen begitu ya, yang seperti ini, yang berguna sebagai angkor ya, sebagai jangkar begitu untuk menempel pada substrat. Ya, jadi karakter embrio tahap praimplantasi kalau sudah keluar dari zona pellucida dia lebih lengket karena memang dia harus mengalami implantasi. Ya, jadi tidak lagi praimplantasi lagi. Nah, kalau embrio yang sudah menetas ini atau embrio yang sudah bagus ini kita pelihara di dalam kultur pasca implantasi disebutnya. Ya, jadi kulturnya adalah kultur pasca implantasi, medium yang digunakan adalah NCTC 135, jadi ini khusus untuk pasca implantasi dari flow laboratory. Kemudian pada medium ini kita tambahkan fetal calf serum, ya, jadi tambahkan serum 10%. Juga tentu saja tambahan yang lain adalah penisilin dan streptomycin. Maka embrionya nanti akan hatching, jadi akan terstimulasi untuk menetas, untuk keluar dari zona pellucida. Ya. Jadi seperti kemudian dia akan menempel, ya, akan expanded trofectodermnya, ya, menempel pada dasar cawan. Ini adalah bagian trofectoderm yang melebar ini. Nah, bagian yang ngumpul di tengah ini adalah bagian inner cell mass-nya. Ya, jadi ini kondisi implantasi, tapi di bawah kultur, di bawah mikroskop ya. Kemudian pada 72 jam ini akan mulai membentuk embryoid bodies, membuat badan atau inner cell mass. Ya. Seperti apa badan embryoid bodies atau inner cell mass itu gambarannya adalah seperti ini. Ya, kalau di foto ini embryoid bodies-nya ya satu, kemudian ini juga satu dan ini juga satu. Nah, klaster sel inilah yang kemudian bisa kita isolasi dan kita pelihara ulang menjadi embryonal stem cell ya. Jadi dilepas dari trofectodermnya ya. Balik lagi, trofectoderm karakternya fibroblastik, karakternya menempel pada substrat. Kalau ini karakternya menempel pada sel yang lain ya, menempel pada sel yang harus memberi makan mereka atau disebut sebagai feeder cell. Ya, nah di dalam kultur pasca implantasi atau di dalam stem cell, ya, ketika dia membuat stem cell,
kita bisa menanam si inner cell mass itu di atas feeder cell, biasanya digunakan fibroblast NIH 3T3 ya, atau tanpa menggunakan feeder cell tapi digunakan rekombinan leukemia inhibiting factor ya. Jadi ini akan menyebabkan si inner cell mass itu bisa menempel ya. Kalau tidak, dia tidak bisa menempel pada dasar dari cawan kultur ya. Kulturnya bisa menggunakan cawan seperti ini, bisa menggunakan botol ya, tidak masalah ya. Yang penting nanti jumlahnya bisa konfluen, bisa kita gunakan untuk mikroinjeksi ya. Ini adalah contoh-contoh dari sel yang lain ya, sel yang lain. Yang hijau ini adalah yang kami kultur dulu di kerjasama dengan RSHS. Ini adalah sel-sel epitel hematopoietic stem cell ya, jadi sumsum tulang manusia sebenarnya ya. Meskipun karakternya epiteloid, ketika ada di dalam kultur dia tetap saja dia akan menjadi fibroblastik ya, sepertinya begitu ya. Tapi kalau dilepaskan dia akan menjadi epiteloid lagi. Ya, ini adalah karakter sel di dalam kultur, memang dia akan menjulur-julur seperti ini. Ya. Untuk apa? Dulu kita cita-citakan jangka pendeknya adalah hematopoietic stem cell ini kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan tulang yang sedang disambung. Ya. Jadi tulang itu kalau patah disambungkan itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan untuk betul-betul tersambung secara kuat ya. Nah, kalau stem cell itu kita konsentrasikan di daerah sambungan, maka kecepatan pertumbuhannya menjadi 2 kali lipat ya. Jadi dari 6 bulan bisa tumbuh dengan baik atau kuat pada 3 bulan setelah operasi ya. Jadi bisa mempercepat sebenarnya ya, cuman mempercepat itu juga perlu biaya ternyata ya gitu. Nah, ini yang lain ada 2 macam, ada 3 macam. Yang satu adalah HeLa, mungkin pernah dengar HeLa cell, kemudian ada MDCK dan ada CHO ya. MDCK ini singkatan dari Madin Darby canine kidney ya. Jadi ini adalah sel ginjal anjing ya. Jadi kidney adalah ginjal, canine atau kanin adalah anjing, Madin Darby adalah galurnya ya. Jadi galur Madin Darby ya, diisolasi. Nah, ini banyak digunakan untuk atau bisa digunakan untuk memproduksi virus ya, untuk memproduksi virus ya. Meskipun mungkin kompatibilitas antara virus dengan MDCK mungkin tidak terlalu bagus, sehingga dalam penelitian kami pernah menggunakan MDCK ini untuk kita buat transgenik ya, transgenik MDCK ya, dengan meningkatkan atau dengan memasukkan gen klatrin supaya dia memiliki protein klatrin, protein transmembran namanya klatrin, yang bisa memfasilitasi masuknya virus flu masuk ke dalam sel ini ya, sehingga jumlahnya bisa diperbanyak ya. CHO ini adalah sel-sel yang diisolasi dari ovary guinea pig ya, atau hamster ya, dari hamster ya. Chinese hamster ovary ya, Chinese hamster ovary. Jadi ini adalah sel-sel epitel dari ovary hamster ya. Nah, HeLa yang saya tahu, saya lupa namanya HeLa ini siapa, tapi nanti silahkan dicek di literatur. Ini adalah nama seorang perempuan di Hawaii yang menderita kanker payudara, yang kemudian sel-sel kankernya berhasil diisolasi dan digunakan untuk penelitian, banyak sekali penelitian, dan nama orang itu diabadikan sebagai singkatan HeLa ya. Helen siapa, supaya cek lagi nanti, HeLa cell ya. Nah, jadi itu adalah berbagai stem cell yang sudah diisolasi dan sangat populer sebenarnya, banyak. Ini juga NIH 3T3 ini adalah sel fibroblast yang sudah lama diisolasi dan digunakan untuk
penelitian ya. Banyak sekali sebenarnya, ada F9 keratokarsinoma, ada banyak jenis karsinoma juga diisolasi, tapi belum tentu banyak digunakan sebagai penelitian ataupun digunakan dalam industri yang memanfaatkan stem cell ya. Karena sebenarnya setiap orang bisa mengisolasi sel di dalam kultur, masalahnya kemampuan sel itu untuk membelah dan bertahan ya. Jadi biasanya sel ini setelah dipelihara beberapa saat di dalam kultur, nanti dia akan mengalami penuaan ya, Jadi karena memang sel di dalam tubuh kita juga mengalami penuaan, jadi oleh karena itu di dalam kultur dia lebih cepat mengalami penuaan karena tidak diproduksi growth factor atau growth hormone ya. Growth factornya diambilkan dari fetal calf serum tadi ya. Nah, tetapi tetap saja proses penuaannya tidak bisa dihindari ya. Di dalam tubuh kita bukan tidak terjadi penuaan, juga terjadi penuaan tetapi lebih lambat ya dibandingkan di dalam kultur ya. Itu luar biasanya hidup. Nah, balik lagi, jadi ketika kita bisa mengisolasi dan memelihara stem cell, ini adalah stem cell-nya ya, sudah kita pilih-pilih, sudah kita pilihin, sudah kita koleksi untuk diinjeksikan ke dalam blastosis. Ini blastosisnya ya, ini jarum pipet ini kita tusukkan ke dalam, kemudian sebagian dari embryonal stem cell itu sudah kita dorong masuk ke dalam sini ya. Ini adalah stem cell yang sudah masuk, ini masih ada di dalam pipet. Ya, jadi di dalam pipet ini biasanya saya ambil sekitar 3 kali 40 sel ya. Jadi satu kelompok ini kurang lebih 40 sel ya. Kenapa 3 kali? Supaya nggak terlalu sering balik ke stem cell ya. Jadi sekali ngambil stem cell dapat 3 klaster, kemudian nanti diinjeksikan ke blastosis, bisa menginjeksi 3 blastosis. Jadi kerjaan menjadi lebih cepat. Kalau tidak, setiap kali harus ngambil terlalu lama ya. Nah, ini sudah ada di dalam sini, ini stem cell yang bulat-bulat ini ya, karena kalau inner cell mass dia irregular, kemudian meskipun juga bulat-bulat harusnya, tapi dia irregular karena sudah tadi kompak dengan sel-sel yang ada di dalam blastosis ya. Kemudian, nah ini adalah konstelasi bagaimana kita menyusun pekerjaan ya. Jadi satu drop di sini isinya adalah stem cell ya, dan satu drop di sini kita isi dengan blastosis ya. Jadi ini holder pipetnya, ini injection pipetnya ya. Jadi setiap kali saya geser ke bawah untuk ngambil stem cell dengan injection pipet, kemudian balik lagi ke lokasi ini, kita ambil satu blastosis, kita injeksi, kita ambil satu blastosis, kita injeksi. Berapa blastosis bisa ditaruh sini? Biasanya saya menggunakan sekitar 15-20 ya, atau 10-15, tergantung kondisi mood pada saat itu. Kalau moodnya lagi bagus, mungkin 15-20 bisa kita kerjakan dalam waktu kira-kira setengah sampai 1 jam ya. Tapi kalau lagi buruk moodnya, mungkin saya taruh biasanya lebih sedikit supaya cepat selesai ya. Jadi katakanlah 10 blastosis ya, begitu selesai yang 10 ini kita keluarkan, kita pindahkan kembali ke dalam kultur, kita ambil lagi 10 lagi, kita masukkan ke sini ya. Jadi bukan pekerjaannya menjadi lebih banyak, tapi si embrio tidak terlalu lama stres di dalam drop ini. Ini kita gunakan media M2 ya. Medianya M2, kemudian stem cell-nya saya kira menggunakan DMEM ya. Jadi medianya agak sedikit berbeda, oleh karena itu tidak bisa dicampur. Ini kalau dicampur malah mawur tidak karuan ya. Jadi memang harus ada 2 drop. Ini kita tutup dengan glass copper slip yang panjang, kemudian kita kasih minyak mineral di sekitarnya ya, sehingga medium di dalam sini itu tidak mengalami dehidrasi atau penguapan. Nah, kemudian bagaimana transfer embrio transfernya? Nah, ini ya, jadi stem cell yang kita gunakan harus yang confluent ya, yang relatif confluent, kurang lebih 1 juta sel, 1 sampai 3 juta sel per mililiter lupa saya ya. Kemudian embrio atau blastosis yang kita gunakan adalah embrio umur 3,5 hari, di mana vaginal plug adalah 0 hari
Ya, kemudian induk foster yang kita gunakan kalau kita mau transfer, kita gunakan yang selisih 1 hari. Ya, induk fosternya umur 2,5 hari. Kenapa demikian? Karena mencit itu memiliki masa estrus hanya sampai 4 hari, ya, jadi 4 sampai 5 hari. Jadi kalau kita gunakan yang umur 3,5 hari, maka ketika embrionya masuk, dia sudah akan keluar dari fase estrus. Maka nanti tidak akan terjadi implantasi. Ya. Jadi kita gunakan yang 2,5 hari, di mana dia sedang bagus-bagusnya untuk menerima implantasi. Ya. Jadi kalau koleksi embrionya di pagi hari, kira-kira jam 11, jam 12 sampai tengah hari, ya. Kemudian kira-kira jam 2, jam 3 saya melakukan mikroinjeksi, ya, sampai jam 4 mungkin, sampai jam 4 atau jam 5 sore. Kemudian sore harinya jam 5 sampai jam 7 malam saya harus langsung melakukan embrio transfer. Ya, maaf ini terjadi salah ketik ya. Jadi embrio transfer kita lakukan sore hari. Jadi maraton ini pekerjaannya hampir 1 hari. Itu pun masih bagus karena yang mengerjakan atau yang memelihara embryonal stem cell-nya ada asisten ya. Jadi kalau semuanya harus saya kerjakan sendiri mungkin tidak cukup waktunya. Ya, saya bagian mikro manipulasi. Ini adalah beberapa kimera yang saya hasilkan dengan satu germline betina, padahal stem cell-nya adalah XY. Ya, jadi luar biasa. Jadi betina ini memiliki konstelasi gonad, dalam hal ini ovarium, yang terdiri dari XX, dari kromosom X dan juga kromosom Y, ya, kromosom Y dari stem cell-nya, ya, karena dari stem cell yang berwarna abu-abu itu lahir kembali menjadi anak mencit, ya. Yang ini adalah konsentrasi dari atau kontribusi dari stem cell ke dalam kimera itu bertingkat ya, mulai dari hanya sekitar 20% sampai 60%, ya, 60%. Ya. Nah, yang germline biasanya yang warnanya sangat banyak, ya, warna gelapnya sangat banyak, itu biasanya germline. Ya. Kebetulan stem cell-nya adalah XY, jadi germline-nya biasanya jantan, jadi tidak ada masalah. Ya. Ini 5 dari sekitar 20 kimera yang saya peroleh dengan kondisi normal. Ya. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung atau sudah disinggung tentang adanya knockout gene. Ya. Knockout gene itu kita lakukan dengan teknologi rekombinasi homolog. Ya, teknologinya adalah seperti ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan, tapi ini versi yang sederhananya. Jadi di lab in vitro, ya, di lab genetika kita melakukan konstruksi, membuat konstruksi gen, katakanlah gen X, ya, ini exon 3, exon 4, dan exon 5, maka kita mau hentikan misalnya di exon 4. Ya. Jadi di exon 4 misalnya kita mau kasih stop codon. Stop codonnya kita ambil dari neomycin resistant gene. Ya. Jadi gen neomycin resistant. Kita masukkan di sini. Kemudian konstruksi ini kita masukkan ke dalam genom dengan cara elektroporasi. Ya. Jadi dengan impuls listrik, maka DNA ini akan ikut masuk ke dalam stem cell. Ya. Ini stem cell-nya kita gambarkan persegi supaya memudahkan saja. Ya, jadi konstruksi ini akan masuk ke dalam genom menjadi seperti ini. Ya. Kalau dia membawa neomycin resisten, maka kemudian kita bisa seleksi dia dengan menggunakan neomycin analog, ya, dengan neomycin, maka stem cell yang memiliki neomycin dia akan selamat. Tapi sel-sel normal yang tidak memiliki neomycin dia akan mati. Ya, nah sel yang sudah positif membawa neomycin resisten itu yang kita injeksikan ke dalam blastosis. Ya. Kemudian kita embrio transferkan, kemudian kita akan dapatkan kimera kita kawinkan dengan galur dari blastosisnya, kita akan dapat kombinasi warna tadi, yang ada yang homozigot putih, ada yang homozigot abu-abu atau heterozigot. Nah, heterozigot dan heterozigot kalau kita kawinkan akan kita dapatkan yang homozigot. Ya, homozigot membawa neomycin resisten, artinya dua-duanya termutasikan. Ya. Nah, tapi teknologi ini ternyata membawa kelemahan karena si konstruksi gen yang kita manipulasi ini bisa masuk secara random di tempat lain, ya, tidak di tempat target yang kita inginkan. Oleh karena itu,
kemudian Mario Capecchi pada tahun 93 ingat saya mengusulkan teknologi atau teknik seleksi positif negatif untuk menghasilkan knockout gene ya. Jadi kalau tadi kita masukkan hanya neomisin saja, di sini dimasukkan satu gen lagi adalah timidin kinase dari virus ya. Nah, karena ini adalah virus, karakternya adalah kinase ya. Nah, ini kita masukkan sama seperti tadi. Jadi ini kita masukkan ya. Konstruksinya adalah seperti ini. Nah, ketika ini kita masukkan ke dalam stem cell, maka ada kemungkinan seperti ini. Yang pertama, kita betul-betul memasukkan konstruksi ini di gen target. Ya, di gen target, jadi di exon 4 ada neomisin resisten ya. Tapi karena di posisi target tidak ada timidin kinase di posisi sini, posisi 5, ya, maka timidin kinase ini tidak ikut masuk. Ya, tidak ikut masuk. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di sini X-nya, gen X-nya menjadi negatif, neomisinnya positif, dan timidin kinasenya negatif. Kalau konstruksi ini masuk ke tempat sembarang, ya, di kromosom, ya, secara random, maka bisa jadi semuanya akan masuk seperti ini. Ya. Tapi bukan di gen target, bisa jadi dia di luar gen target. Akibatnya apa? Atau di dalam gen target, ya, bisa saja. Ya, jadi X-nya bisa negatif, neomisinnya positif, timidin kinasenya bisa positif. Ya. Atau X-nya tidak kena, X targetnya tidak kena, jadi tidak ada mutasi, ya, karena dia masuk di tempat random yang bukan target, ya, maka X-nya tetap positif, neomisinnya positif, timidin kinasenya juga positif. Ya. Di sisi yang lain bisa saja yang masuk adalah sepotong seperti ini. Ya, X-nya tetap positif, X-nya tidak terknockout, neomisinnya negatif karena dia tidak ada neomisin, ya, timidin kinasenya positif. Nah, apa itu seleksi positif negatif? Ya, jadi yang pertama kita akan pelihara selnya itu di dalam medium yang berisi neomisin, ya, neomisin analog. Maka sel-sel yang tidak memiliki neomisin, termasuk sel normal, ya, termasuk sel yang random ini, yang paling bawah ini, dia akan terseleksi. Ya, jadi yang positif timidin kinase, tapi negatif neomisin, dia akan terseleksi. Kemudian setelah itu ini butuh waktu sekitar 15-30 hari. Ya. Jadi lama. Kemudian nanti kita seleksi dengan acyclovir atau gen cyclovir kurang lebih 15-30 hari juga. Ya. Jadi gen cyclovir itu adalah suatu bahan, ya, suatu chemical yang kalau dia ketemu dengan timidin kinase maka dia akan menjadi racun bagi sel itu. Ya, ini dulunya adalah jadi acyclovir itu adalah antivirus, ya. Oleh karena itu banyak digunakan sebagai obat antivirus sebenarnya, termasuk anti cancer, karena banyak cancer juga yang disebabkan oleh virus. Jadi virusnya dimatikan atau sel yang mengandung genom virus itu dilisiskan, dihancurkan dengan cara membuat timidin kinase ini bersifat racun terhadap sel itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, sel yang positif atau yang masih negatif, meskipun sudah negatif, tetapi dia mengandung timidin kinase, ya, maka dia akan terseleksi sehingga murni yang tersisa adalah sel yang berisi gen target. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi setelah itu kemudian stem selnya kita injeksikan ke dalam blastosis, kemudian blastosisnya kita transfer, kemudian dihasilkan kimera, kimeranya kita kawinkan dan kemudian lahir mencit mencit mutan yang membawa atau mencit knockout yang membawa gen target tadi, knockout gen target. Nah, ini salah satu contohnya di mana saya ikut terlibat, ya. Ingat saya ini adalah publikasi pertama sekaligus bukan kimera pertama, tapi mencit knockout pertama di lab kami, di mana yang saya melakukan mikroinjeksi. Ya, tetapi peneliti utamanya adalah seorang teman dari Korea Selatan, ya, memang dia rajin karena ini kebetulan racing, ya, racing balapan dengan kompetitor di Amerika Serikat dan kami kalah akhirnya, ya. Jadi ini hanya sempat masuk di PNAS, nggak sempat masuk di Nature atau di Science. Ya.
Kalau yang kemarin, yang saya itu sempat masuk di Nature. Ini adalah konstruksi dari gen IFNAR, interferon alpha receptor, ya, dimasukkan neomisin di sini. Nah, tentu saja ada timidin kinase di luar, tapi tidak digambar di sini. Ini adalah probe MIR, ya, mouse interferon receptor yang digunakan. Jadi kalau tidak ada neomisin, ya, tidak ada sisipan neomisin, maka ukuran DNA ini, ukuran DNA interferon ini adalah 8 kilobasa. Ya. Tapi kalau diisi dengan neomisin, maka bagian depan ini akan memanjang, ya. Jadi memanjang, bagian belakangnya adalah 3,3, jadi harusnya hanya 4,7 menjadi 5,9 karena neomisin sendiri adalah 1,2 kilobasa. Ya. Nah, ini adalah konstelasi genomnya. Akhirnya ketika sudah jadi anak mencit, ya, ini adalah mencit wild type yang ukuran gennya atau ukuran BEM dari BEM ke BEM ini adalah 8 kilobasa. Kemudian kalau dia heterozigot maka ada berapa tadi? Ada yang 3,3 dan masih ada yang 8. Jadi dia masih punya 2 band di mana salah satunya yang sudah di knockout, ya, mutasi sebelah, ya. Ngerti maksud saya sebelah, ya? Jadi gen itu di dalam genom itu ada 2, ya, ada 2 alel, ya. Selalu kromosom itu kan berpasangan, ya. Jadi ada 2 alel. Satu alel termutasi sehingga menghasilkan 3,3 karena probe-nya ada di sini, dan satu alel masih 8,0, ya. Jadi ini adalah heterozigot, positif negatif, ya, positif negatif. Nah, kalau dia sudah termutasi total, dua-duanya sudah termutasi, 2 alel, maka yang tampak adalah 3,3. Ya, 3,3. Ini sudah termutasi, artinya dia terknockout, ya, terknockout atau tidak ada ekspresi. Nah, kita lihat mRNA-nya, ya, mRNA yang dihasilkan. Jadi digunakan RT-PCR, ya, karena jumlahnya sangat kecil. Waktu itu RT-PCR pun masih belum populer, jadi kami masih termasuk yang pionir di sini, ya. Nah, ini negatif kontrol yang paling kiri, kemudian ini positif-positif yang harusnya ada band-nya, tetapi tidak dilakukan reverse transkriptase. Jadi dari RNA langsung diamplifikasi, ya, tidak terbentuk band atau bandnya ada di bawah ini, ya, jadi tidak terbentuk band. Kemudian kalau positif-positif tapi reverse transkriptasenya positif, kemudian PCR-nya dilakukan, maka kita mendapatkan 570 pasangan basa, ya, dari sini, dari MIR ini. MIR yang pendek ini adalah gambaran posisi dari RT-PCR-nya. Ya. Nah, positif negatif juga masih ada mRNA-nya, tapi negatif-negatif, ya, mencit negatif-negatif itu sudah termutasi total, sudah mengalami knockout sehingga tidak ada mRNA yang dihasilkan. Ya, dampak dari tidak ada mRNA yang dihasilkan adalah tidak ada protein interferon alpha receptor yang dihasilkan. Ya. Nah, protein interferon alpha receptor ini adalah protein antivirus yang ada di permukaan sel, ya, di permukaan sel sebagai pertahanan tubuh kita atau sel tubuh kita dari infeksi virus. Ya, oleh karena itu saya comot ini satu bagian data yang paling mudah kita pahami, ya. Jadi anak mencit yang kita yang dari 3 macam ini, ya, positif-positif, positif negatif dan negatif-negatif, kemudian diinfeksi dengan Semliki forest virus, ya. Semliki forest virus itu adalah virus yang diisolasi dari Asia Tenggara, ya. Nah, virus itu akan menginfeksi sel-sel saraf di otak dan menyebabkan kematian, ya. Nah, Anda lihat di sini pada wild type, ya, positif-positif itu dia masih bertahan sampai baru mati semua baru sampai 96 jam. Ya, positif negatif itu baru mati semua setelah 72 jam. Ya, ini sudah mulai mati, jadi jumlahnya turun, tinggal terakhir itu 96 jam. Nah, tetapi mencit yang tidak memiliki IFNAR atau IFNAR-nya tidak muncul lagi karena knockout, maka dalam 24 jam pertama dia mati semua. Ya.
ya, P-nya hanya 5, P6, P12 ya. Jadi karena memang jumlah untuk mendapatkan yang negatif-negatif ini relatif sulit karena dia menjadi rentan terhadap infeksi terutama virus ya. Jadi dalam 24 jam mereka mati semua. Sementara wild type itu bisa bertahan sampai 96 jam ya. Jadi ini sempat ribut karena semua orang mempertanyakan di mana kamu melakukan percobaannya begitu ya. Nah, Xiong Yong Wang ini kemudian menjawab, kami melakukannya di universitas di laboratorium BCL2 ya, BCL2 seperti yang sekarang kita kenal di negeri kita karena efek pandemi COVID-19. Kemudian Pemprov Jabar membangun BCL2, ITB suruh membangun BCL2 masih belum mau ya. Jadi kita belum punya, ITB belum punya fasilitas BCL2 ya. Jadi BCL2 itu adalah laboratorium dengan fasilitas bisa dipakai untuk penelitian virus, ya, untuk operasional virus. Kalau tidak, BCL2 kemungkinan virusnya akan bocor dan menginfeksi wilayah-wilayah atau daerah-daerah di luar laboratorium itu. Ya. Jadi sangat berbahaya sebenarnya. Ya, ini adalah titer dari virus yang ditemukan pada mencit negatif-negatif dan mencit positif ya. Jadi kalau positif-positif itu virusnya tidak bisa berkembang biak karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Sementara yang karena adanya IFNAR tadi ya. Sementara yang negatif-negatif karena ketiadaan IFNAR maka virusnya bisa masuk ke dalam sel, melakukan replikasi dan kemudian disebarkan ke dalam darah sehingga titer virusnya hampir pada semua organ, ada 5 organ yang diteliti itu kadarnya 8 sampai 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada mencit normal ya, mencit normal. Ya, itu adalah salah satu aplikasi di mana saya mengikuti. Silahkan nanti kalau ingin tahu lebih banyak ini diakses ya. Saya kira ini sudah bebas sekarang ya. Zaman dulu meskipun sudah ada di internet tapi mungkin masih berbayar. Sekarang rasanya sudah nggak ada lagi sistem berbayar atau masih ada saya tidak tahu. Tapi ini sudah terlalu lama. Ya, kemudian satu paper lagi tentang knockout gene adalah knockout gene dopamine receptor ya, pada sel saraf pusat. Peneliti utamanya adalah John Drago namanya ya. Saya ada di dalamnya ya, tetapi saya karena tugas saya hanya membuat kimeranya maka tidak bisa menjadi penulis utama. Ya, ini balik lagi foto yang tadi, ini juga foto yang serupa ya, artinya kultur yang serupa, yaitu hematopoietic stem cell. Dulu ingin kita kembangkan yang pertama untuk percepatan penyambungan tulang tentu saja, dan kemungkinan stem cell ini bisa kita stimulasi menjadi sel beta pankreas ya, atau harus menggunakan embryonal stem cell atau bisa menggunakan hematopoietic stem cell ya. Kalau bisa kita stimulasi menjadi sel beta pankreas, maka orang-orang diabetes sebenarnya bisa disembuhkan ya dengan stem cell seperti itu. Ya, nah tapi rencana pengembangan proyeknya terhenti karena pemberi dana tidak bersedia ya. Pertanyaannya sederhana, nanti kalau orang-orang diabetes ini sembuh karena dengan cara dia disuntik stem cell, nanti dia bisa menghasilkan insulin sendiri, dia bisa sembuh. Nah kalau sudah sembuh, kemudian siapa yang beli stem cell kita? Ya, jadi kalah kita ya. Jadi harusnya jawabnya tidak sembuh ya. Membaik tapi tidak sampai sembuh. Kalau sembuh berarti dia nggak akan belanja lagi gitu. Jadi di dalam pikiran para industriawan menghasilkan suatu produk itu tidak menyelesaikan masalah tetapi memberikan solusi. Ya. Jadi yang betul adalah Anda harus bisa membuat obat anti mencret ya, tapi mencretnya sendiri tidak sembuh, tidak hilang. Ya, jadi kalau hari ini Anda sakit perut dan mencret, Anda minum obat, Anda sembuh, tapi besok atau lusa Anda mencret lagi dan obat Anda harus dibeli lagi. Begitu filosofinya supaya pengusaha obat itu tetap survive. Kalau enggak, kalau orang sembuh semua kemudian tidak ada penyakit mencret, siapa yang akan beli obat mencret? Ya. Nah, jadi kalau Anda ingin kaya, menjadi pengusaha kaya, Anda jual obat mencret, ya, atau jual obat anti pusing kepala, ya. Ya, jadi paracetamol itu begitu. Kalau kita masuk angin atau sakit apa, ya, dehidrasi atau apa, kekurangan cairan, maka kepala kita akan pusing, ya, dan itu dengan mudah
bisa dihilangkan ketika Anda minum paracetamol ya, atau Panadol ya, atau Bodrex ya. Jadi Bodrex itu adalah paracetamol ditambah 50 mg kafein kalau tidak salah ya, dan berbagai macam jenis yang lain, tapi yang saya kira yang populer hari-hari ini adalah Panadol atau paracetamol rasanya tidak populer. Panadol ya, dulu zaman kecil saya yang paling populer adalah Bodrex atau bahkan Naspro. Isinya sama paracetamol sebenarnya, hanya pada Bodrex itu ditambahkan kafein. Paracetamol merah saya kira sama ya, ditambahkan kafein di dalamnya. Kenapa kafein? Karena kafein itu adalah stimulan untuk merefresh sel-sel saraf sehingga menghilangkan rasa pusingnya menjadi lebih cepat, atau dia menstimulasi denyut jantung supaya lebih cepat ya, sehingga proses sirkulasi darahnya menjadi lebih cepat. Ya. Begitu ya, jadi itu rahasia untuk jadi kaya. Meskipun saya tahu rahasianya, saya nggak bisa ternyata ya, karena jualan obat itu mungkin ada jalur-jalurnya. Jadi perusahaan-perusahaan obat itu mengimpor paracetamol dari luar negeri, kemudian mengemas ya. Jadi kalau pengen kaya, nggak bisa Anda jualan bulk, jualan partai besar gitu, nggak akan kaya Anda. Jualannya adalah partai kecil ya. Jadi seperti obat diare, seperti obat pusing, itu isinya hanya 10 kaplet begitu ya, satu strip itu 10 kaplet, harganya hanya sekitar Rp1.500. Murah kan? Sekarang nggak boleh, mungkin sekarang 6 ribuan ya, zaman dulu masih 1.500 ketika saya baru pulang dari Australia. Sekarang mungkin sekitar 6.000 ya, masih sangat murah. Jadi 10 kaplet 6.000 berarti satu biji harganya hanya Rp600. Itu pun sudah harga eceran. Jadi kebayang harga resminya atau harga pabrikannya mungkin harganya cuma Rp100 ya, karena untungnya besar sekali, karena masih ada biaya transportasi, biaya iklan, biaya segala macam. Ya, nah, tapi dengan demikian masyarakat bisa membeli karena harganya murah. Ya. Jadi itu rahasia menjadi entrepreneur. Kalau Anda ingin cepat kaya, Anda jual barang yang harganya murah, kemasannya bagus, ya, kemasannya tidak perlu yang besar, yang kecil saja, harganya terjangkau dan bisa dijangkau oleh semua orang, sehingga titik penjualannya menjadi tinggi sekali. Nah, contoh yang lain adalah jualan mie instan. Ya. Mie instan itu harganya relatif murah. Sekarang mungkin ada di harga 2.500 ya, yang mie instan pabrikan yang sudah established, meskipun yang jenis-jenis baru seperti Lemonilo mungkin sekitar 6 ribuan karena dia mungkin menggunakan bahan yang sedikit mahal gitu ya, atau bumbunya sedikit mahal gitu. Dan seterusnya ya. Jadi itu antara industri dengan ini. Kemudian harapan dari stem cell adalah, stem cell itu bisa 2 macam atau 3 macam. Ini masih literatur yang agak lama ya, Campbell, tapi agak lama rasanya, tahun 2000-an. Bisa dari embryonal stem cell ya, tadi dari blastosis, atau dari adult stem cell, dari sumsum tulang, hematopoietic stem cell, dan kemudian satu lagi adalah yang disebut juga adult stem cell adalah dari darah plasenta, ya. Darah plasenta bayi itu juga mengandung stem cell yang bisa diisolasi, dan itu yang paling banyak diminati untuk disimpan di bank stem cell ya. Jadi disimpan beku, nanti kalau si empunya plasenta itu suatu hari sakit genetik, mungkin bisa diambil, digunakan untuk memperbaiki memperbaiki bagian-bagian tubuh yang mengalami degenerasi karena penuaan atau karena penyakit genetik tadi ya. Nah, apa saja kira-kira harapannya? Harapannya adalah bisa digunakan untuk menambal hati yang mengalami sirosis ya, di mana sel-sel hatinya mengalami kematian, dan kemudian jaringan ikat tumbuh di sana ya, jadi bisa ditanam di sana stem cell-nya, dan kemudian fungsi hatinya akan membaik kembali ya. Meskipun sampai sekarang saya belum pernah mendengar hasil stem cell yang ditanamkan ke hati ini sudah berhasil. Tampaknya lebih mudah melakukan transplantasi hati. Transplantasi itu artinya memindahkan potongan dari hati dari donor kepada resipien. Ya. Kemudian juga dicita-citakan untuk bisa distimulasi menjadi sel saraf.
Ya, kalau sel saraf ini tentu saja untuk orang-orang yang mengalami penuaan, kemudian sel-sel sarafnya mengalami kematian, bisa digantikan oleh stem cell, ya, kemudian menjadi refresh, ya, menjadi muda kembali, orangnya menjadi cemerlang kembali, harapannya begitu. Yang ketiga bisa distimulasi menjadi otot jantung, ya, menjadi otot jantung, di mana pada operasi bedah jantung biasanya sel-sel jantung itu mengalami kerusakan dan tidak bisa memulihkan sambungan atau tempat di mana dia dibedah, ya. Oleh karena itu diharapkan sel-sel otot jantung dari stem cell inilah yang akan menggantikan posisinya, ya. Nah, sampai sekarang saya belum tahu yang mana yang sudah terrealisasi. Saya kira itu bahan untuk hari ini. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Siang mau tanya. Ya, silakan. Oke, tapi saya mau tanya kenapa eksperimen delay termasuk yang Bapak lakukan juga menggunakan. Oh iya, Pak. Suaranya nggak putus-putus. Oh iya, Pak. Yang azan malah sekarang udah halo? Ya. Ya, kenapa banyak eksperimen di lab, terutama yang Bapak lakukan juga, yaitu menggunakan objeknya mencit, Pak? Kenapa tidak pakai objek yang lain saja? Misalnya? Misalkan kayak kelinci gitu, Pak, atau yang lainnya, selain dari harga ya, Pak? Iya, oke. Jadi penelitian saya atau laboratorium di mana saya melakukan penelitian memang basisnya mencit. Bukan berarti tidak ada domba, ya. Domba juga ada, kelinci tidak ada, tetapi fasilitasnya ada, tetapi tidak ada yang melakukan penelitian dengan kelinci. Ya, domba itu pun untuk penelitian fisiologi, bukan penelitian embriologi, ya. Karena saya memerlukan embrio dalam jumlah banyak, ya, maka kita harus pilih hewan yang bisa menyediakan embrio dalam jumlah banyak dalam waktu yang pendek, ya. Jadi mencit itu memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, dia ukurannya kecil, ya, sehingga mudah dihandle. Yang kedua, masa reproduksinya pendek, dia 30 hari atau 21 hari sudah siap untuk dikawinkan. Tapi biasanya kita gunakan 6 sampai 8 minggu, ya, jadi 2 bulan, umur 2 bulan. Umur 2 bulan untuk siap dikawinkan dan menghasilkan embrio dalam jumlah banyak. Ya, jadi Anda bayangkan kalau saya harus menggunakan domba yang dia baru menghasilkan embrio setelah 4 bulan atau 6 bulan, ya, penelitian saya nggak akan pernah kelar. Ya, nah, mencit ini karena kecil, dia bisa disediakan setiap hari, harganya relatif murah tentu saja, ya, karena memang kecil. Kemudian secara fisiologis mencit dia memiliki kesamaan dengan manusia, dengan mamalia yang lain, ya. Jadi kalau pada mencit bisa kita lakukan, pada manusia sebenarnya tidak ada masalah, ya. Jadi itu beberapa kelebihan menggunakan mencit. Yusna, Anissa. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi bukan berarti menggunakan domba nggak bisa, sebenarnya bisa, ya. Tekniknya sama, yang membedakan adalah embrio transfernya. Mungkin kalau domba tentu saja koleksi sel telurnya atau koleksi sel telurnya tidak dari domba hidup yang kita sengaja sediakan untuk itu, tetapi sel telurnya diambil dari domba yang sudah disembelih. Ya, jadi Anda bisa lakukan itu kalau mau. Di Indonesia bisa, karena di Indonesia domba itu bisa disembelih baik jantan maupun betina kapan saja. Tapi kalau sapi tidak bisa, ya. Jadi hati-hati di Indonesia. Ketika saya baru pulang ada mahasiswa yang pandai membuat karyotipe begitu, ya. Kita coba untuk membuat maturasi in vitro untuk sel telur sapi, ya. Nah, mengalami kesulitan karena sapi betina di sini tidak boleh disembelih sebelum umur 7 tahun. Ya, jadi sapi betina di Indonesia itu diharapkan masih bisa beranak atau menghasilkan keturunan sehingga dipelihara sampai umur 7 tahun. Setelah 7 tahun tentu saja kualitas ovariumnya sudah jelek, produksi sel telurnya juga rendah. Ya, jadi
kelimpungan saya dengan mahasiswa itu, akhirnya kami pindah dengan domba, ingat saya. Ya, meskipun karyotipe sudah bisa dibuat dari sel darah tepi, yaitu menggunakan sel darah putih yang diisolasi dari darah telinga, ya, dari darah vena yang diambil dari telinga. Ya, di telinganya ditusuk dengan jarum, darah yang menetes ditampung, dikultur, kemudian dibuat karyotipenya. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Ya, jadi untuk hewan-hewan besar mungkin tidak harus disembelih kalau hanya membuat karyotipe. Begitu, silahkan yang lain. Silahkan pertanyaan dari yang lain. Pak, Ya, silahkan. Bertanya. Ya. Untuk kalau misalnya yang bisa dikategorikan sebagai kimera tuh karena dia beda warna atau gimana ya Pak? Maksudnya kayak kalau misalnya kucing kan secara alami dia kayak kucing yang warnanya 3 gitu Pak. Iya, betul. Jadi kimera itu bukan soal beda warna, tapi tubuh dari kimera itu dibangun oleh 2 galur yang berbeda. Ya, kalau natural tricolor ya pada kucing, pada hamster ya, hamster juga ada, saya kira itu karena balik lagi ya, jadi warna rambut itu terkait dengan kromosom X ya, kromosom X. Makanya kalau kucing jantan berwarna hitam, kita kawinkan dengan kucing betina berwarna merah, ya, maka nanti 1 atau 2 anaknya akan triwarna, akan 3 warna. Ya. Sebenarnya bukan 3 warna, sebenarnya dia 2 warna. Ya, jadi warna ada sel-sel kulitnya yang mengekspresikan warna merah dan ada kulit sel-selnya yang mengekspresikan warna hitam. Ya, tetapi ada bagian dari kulit yang tidak mengekspresikan warna, dan itu yang Anda lihat sebagai warna putih. Jadi warna putih itu sebenarnya bukan warna, tapi itu tidak mengekspresi. Jadi resesif, ya, double resesif atau homozigot resesif di bagian itu. Ya, kalau dia dominan, maka dominan merah atau dominan hitam, ya. Makanya Anda bisa mendapatkan kucing yang belang 3 atau kucing telon disebutnya di Jawa. Kalau di Tatar Sunda sih belang 3 mungkin ya. Atau tortoisel. Ya, tortoisel itu tortoise itu penyu ya, penyu. Jadi motifnya adalah motif karapas dari penyu, di mana warna merah, hitam dan putih itu bercampur ya. Jadi mirip dengan kimera ini, tetapi justru bukan 2 warna tetapi 3 warna. Ya, itu karena disebabkan adanya link atau keberadaan lokus warna rambut itu ada pada kromosom X. Ya, manusia seharusnya juga demikian. Ya, manusia punya berapa warna rambut? Yang Anda tahu? Blond, hitam, coklat Pak yang saya tahu. Ya. Ya, jadi nanti kalau Anda sempat bergaul dengan orang-orang Eropa di Amerika Serikat atau di dimanapun ya, kita mungkin kelihatan hitam ya, hitam atau coklat ya. Jadi warna rambut itu sebenarnya adalah komposisi antara melanosit, ya, antara melanin. Ya, melanin itu warnanya hitam. Ya, jadi orang Indonesia secara umum melaninnya cukup tinggi. Tetapi tidak tinggi-tinggi amat, oleh karena itu warnanya antara hitam dan kecoklatan sebenarnya, ya, termasuk kulit kita. Nah, tapi kalau Anda ketemu orang negroid, orang negro itu betul-betul hitam nanti rambutnya, ya, rambutnya hitam tentu saja. Karena rambutnya keriting mungkin akan lebih sulit, tapi yang rambutnya panjang biasanya hitam, ya. Kemudian kalau orang bule, orang Eropa, Kaukasit, itu bisa mengalami gradasi, ya, bisa mengalami gradasi tergantung banyaknya melanin pada rambut.
Ya, kalau banyak ya hitam, kalau tidak ada warnanya akan pirang putih ya. Putih keperakan, bukan beda dengan uban ya. Putih kekuningan jadi keemasan, jadi luar biasa. Saya bilang dia rambutnya aja warna emas begitu. Jadi harusnya sangat bersyukur kepada Tuhan dia diberi warna itu gitu ya. Tapi kan dia manusia biasa ya, manusia biasa. Nah, kemudian ada satu warna lagi yang apa namanya? Warnanya merah tapi merah tua seperti tembaga ya, warna tembaga atau seperti rambut jagung. Jangan-jangan kamu rambut jagung juga belum pernah lihat ya. Jadi warnanya warna rambut jagung, warna tembaga ya. Juga bagus dan itu masih natural ya. Kalau yang di Indonesia warna coklatnya biasanya adalah karena disemir ya. Termasuk warna yang hitamnya juga ada yang disemir. Kemudian ada warna-warna yang lain, ada warna biru, ada warna segala macam warna, itu hasil pengecatan dari rambut ya. Nah, apa yang terjadi ketika orang mengalami penuaan? Maka sel-sel melanosit atau melanosit, bukan sel-sel, itu tidak lagi mampu menghasilkan melanin ya. Akibatnya akar rambut akan kehilangan melanin dan kemudian ketika rambut tumbuh yang muncul adalah rambut tanpa melanin ya, yang itu kita kenali sebagai uban ya. Jadi uban itu basisnya adalah hitam sebenarnya kalau ada produksi melanin, tapi ketika melanin tidak dihasilkan maka apa namanya, warnanya akan menjadi pucat atau putih ya. Jadi agak berbeda dengan orang bule yang memang tidak memiliki melanin dari kecil ya. Di Indonesia juga ada orang yang kehilangan kemampuan menghasilkan melanin ya, yang kita kenal sebagai albino ya. Biasanya juga apa namanya, rambutnya juga kelihatan putih ya. Itu pada manusia sama, tapi lokus warna lokus penghasil melanin itu ada di kromosom X ya, dari kromosom X. Begitu ya. Dan Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dan warna-warna kulit ini kadang-kadang juga tercermin di warna retina mata ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang bule ini luar biasa menurut saya. Jadi matanya ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hijau dan seterusnya. Ingat saya waktu saya S1 dulu di UGM di Fakultas Kedokteran, kita praktikum apa namanya, antropologi ragawi. Jadi warna mata itu bisa diseparasi mulai yang hitam legam menjadi sampai yang putih pucat, itu sampai 24 degradasi warna ya. Jadi saya dari mulai yang hitam kemudian coklat, kita mungkin mata kita termasuk yang hitam sampai coklat ya. Yang hitam betul adalah orang negroid ya, itu sampai orang Eropa, orang Kaukasit itu warnanya ada yang retinanya warnanya keputih-putihan atau perak ya. Yang sekarang mungkin secara menggunakan apa namanya, kontak lens Anda bisa memanipulasi itu, tetapi di mereka di masyarakat Kaukasit itu tidak usah pakai kontak lens, mereka sudah memiliki itu ya, memiliki warna-warna itu. Jadi ada 24 degradasi warna, luar biasa. Kita di Indonesia sulit sekali menemukan degradasi yang apa namanya, sangat jauh gitu ya, paling kecoklatan saja begitu ya. Itu tentang warna mata ya, warna retina mata kita. Silahkan yang lain kalau ada pertanyaan. Nah, yang penting di sini adalah aplikasi dari stem cell itu untuk knockout ya, untuk manipulasi genetik sebenarnya. Jadi silahkan nanti cari pustaka-pustaka yang berkaitan dengan manipulasi genetik yang memanfaatkan sistem ini ya, karena belakangan itu tidak lagi apa namanya, mutasi langsung dilakukan pada gen target, tapi dimasukkan dua sequence serial sequence yang disebut sebagai LOXP ya. LOXP itu dua sequence kanan dan kiri begitu,
Kemudian jadi si mencitnya tidak mengalami mutasi, tetapi nanti kalau mencit yang germline, mencit yang anakan kimera yang sudah germline ini, yang sudah membawa LOXP itu dikawinkan dengan mencit transgenik CRE, maka LOXP-nya akan diputus oleh protein CRE, ya, sehingga bagian itu akan hilang, ya, akan hilang. Jadi mutasinya tidak langsung pada F1 tetapi pada F2, ya, itu jauh lebih aman tapi jalurnya lebih panjang, ya. Kemudian belakangan juga ditemukan pada tumbuhan adalah teknologi CRISPR, ya, CRISPR. Ya, CRISPR itu adalah serupa dengan LOXP, tetapi yang saya tahu diaplikasi pada tumbuhan. Ya, apakah ada pada hewan? Saya belum baca, mungkin ada, tetapi sejauh yang ketika saya pulang dan balik lagi ke lab saya karena wisuda dan dipanggil masuk oleh pembimbing saya, itu di sana sedang dikembangkan teknologi LOXP, namanya LOXP. Jadi kunci P, kunci P, ya. Jadi ada dua urutan DNA begitu yang dimasukkan di dua sisi dari daerah yang akan di knockout dan kemudian nanti bisa lakukan knockout. Nah, titik yang lain yang harus juga dipahami oleh mahasiswa bahwa tidak semua gen itu bisa di knockout. Ya, ada beberapa gen yang dia bisa splice, ya, bisa auto splice. Jadi transkripsinya itu tidak urut ekson 1, ekson 2, ekson 3, ekson 4 dan seterusnya. Tapi dia bisa saja melompat dari ekson 3 langsung ke ekson 7 misalnya. Jadi ekson 4, 5, 6 tidak ada, dia tidak apa-apa. Jadi fungsi proteinnya masih sama. Ya, jadi kalau di knockout di daerah-daerah yang splicing ini, maka kemungkinan efeknya tidak ada. Ya, bisa seperti itu. Di sisi yang lain, seperti pada gen H2, jadi gen H itu familinya banyak. Jadi produk proteinnya serupa-serupa sebenarnya. Jadi kemungkinan hasil knockout-nya tidak menunjukkan efek karena peran protein itu bisa digantikan oleh saudaranya, oleh gen yang serupa yang ada di dalam genom, ya. Jadi gen-gen yang masih homolog, protein yang masih homolog dengan dia mungkin bisa menggantikan peran dari protein yang kita knockout itu. Ya, jadi dengan demikian efek dari knockout-nya mungkin tidak langsung kelihatan. Ya. Kemudian ada juga temuan hasil knockout yang saya tidak ikut presentasinya pada waktu itu, tetapi ada teman keluar dari ruang presentasi dengan senyuman. Saya tanya kenapa? Kasihan kelompok atau grup itu karena dia melakukan knockout. Ingat saya knockout PDHE2 kalau tidak salah, ya. Dan hasilnya hanyalah kumis dari mencitnya keriting katanya, ya. Kumis dari mencitnya keriting. Jadi efek yang diharapkan itu tidak muncul dengan nyata, ya. Tapi mungkin secara fisiologis nyata, hanya secara morfologi, secara anatomi mungkin tidak tampak, ya. Jadi tubuh kita atau tubuh mencit itu sama seperti kita, sangat kompleks. Meskipun dia hanya 40 kromosom, tapi 95% gen yang ada di dalam mencit ada juga di dalam tubuh kita. Ya, jadi seperti itu kejadiannya. Jadi banyak sekali kejadian. Ya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak, presentasi saya tutup. Supaya saya bisa melihat kalian. Ya. Silahkan ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Pak, Ya. saya mau bertanya ini Pak. Tadi kan salah satu aplikasi stem cell bisa buat yang nyambungin tulang yang patah gitu ya Pak? Iya. Maksudnya biar pertumbuhannya lebih cepat. Nah, itu sendiri tuh sebenarnya ada resiko buat pertumbuhan sel yang nggak normal gitu nggak ya Pak? Kalau dengan penggunaan stem cell gitu Pak? Iya, jadi gini, kalau untuk penyambungan tulang itu stem cell-nya kita ambil dari pasien yang bersangkutan. Ya, jadi ketika dilakukan operasi, maka kita ambil hematopoietic stem cell dari sumsum tulangnya, jadi disedot dari sana, kemudian kita kentalkan, ya, kita sentrifugasi supaya selnya ngumpul sebenarnya. Jadi kita hanya ngumpulin sel aja sebenarnya. Jadi tidak bisa saja dikultur kalau mau, tapi kan butuh waktu. Kultur itu kan butuh waktu beberapa hari bahkan beberapa minggu. Nah, padahal operasi kan pada hari yang sama kan gitu. Ya, jadi ketika sebelum operasi, sebelum otot dan kulitnya dikembalikan, maka di daerah sambungan tulang itu, ya, jadi sambungan itu tidak mepet begini, ya, tidak numpang begini, tapi dia diberi jarak kurang lebih 1 cm, ya, supaya pertumbuhan tulang itu nanti nyambungnya tepat, ya. Jadi tidak seperti ini, tapi diratakan, tapi dibentuknya diberi jarak seperti ini. Ya, jaraknya kira-kira 1 cm. Nah, di daerah 1 cm itulah ditambahkan stem cell. Ya, pada waktu kita praktek atau kita diskusikan dengan tim RSHS pada waktu itu adalah bagaimana menyimpan stem cell itu mau berada di situ, gitu ya. Ya, pilihannya adalah kita gunakan beberapa jenis protein atau biomasa yang karakternya seperti salep begitu ya. Jadi stem cell itu kita campurkan di situ atau seperti gel, ya, sehingga dia tetap berada di situ kemudian ditutup. Jadi bisa dilakukan di hari yang sama. Ya. Kalau mau dilakukan di hari yang berbeda, artinya stem cell-nya dikultur dulu, cita-citanya sih sempat begitu. Jadi bisa nggak kita mengisolasi hematopoietic stem cell itu, kemudian kita pelihara di dalam kultur, nanti kalau ada operasi berikutnya kita tidak harus kita tinggal menyiapkan stem cell-nya di dalam salepnya itu, nanti begitu operasi selesai dia tinggal ditaruh saja. Ya, nah tapi karena antar individu kemungkinan terjadi kompatibilitas sistem imun antar individu mungkin tidak sama sehingga memerlukan treatment lebih lanjut. Ya, jadi kan itu kita menaruh sel orang lain di pasien, ya, kan itu akan memberikan dampak terhadap sistem imun. Jadi mungkin ada penolakan nanti. Ya, kalau dari dia sendiri, ya, dari pasien itu sendiri, maka dia kompatibel 100% karena tidak ada benda asing. Benda asingnya hanya salepnya itu, ya, hanya alginatnya atau bahan pembawa stem cell-nya, ya. Tapi tidak ada sel-sel asing atau protein asing yang lain yang disertakan di situ. Begitu tekniknya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, tapi kemudian saya tidak tahu karena kemudian kami balik ke lab masing-masing, apakah teman-teman di bagian bedah tulang masih mengaplikasikan itu atau kembali ke sistem normal seperti dulunya, karena mengaplikasikan itu meskipun hanya menyediakan satu sentrifuge dengan dengan medium atau dengan tabung-tabung sentrifuge, tapi tetap itu memerlukan waktu mungkin ya 15-20 menit untuk processingnya, dan kemudian bisa diaplikasikan, dan itu mungkin saya kira tidak terlalu sulit, bisa diaplikasikan di lab sebelah seperti hanya lab IVF-nya Pak Haris itu, ya, jadi bisa berada di lab sebelah ruang operasi begitu. Begitu, Anissa. Mungkin ada satu pertanyaan lagi.
Tidak ada lagi? Saya minum dulu. Kalau tidak ada lagi, saya kira saya tutup saja kuliahnya. Kebetulan sudah tinggal 1 menit lagi. Saya tunggu kalau masih ada. Baik, tidak ada. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Sampai jumpa lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.